Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangga Aldiansyah. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang degree of comparison. Apa sih itu degree of comparison? Degree of comparison, or the degree of comparison of an adjective, describe the relational value of one thing with something in another clause of a sentence. The comparative degree of an adjective is used to compare the quality with that of another of its kind, and the superlative degree is used to compare the quality with many or all others. Jadi singkatnya adalah degree of comparison itu adalah sebuah adjektif atau kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkat perbandingan. Jadi jika kita ingin berbicara bahasa Inggris menggunakan ingin berbicara bahasa Inggris mengenai tingkat perbandingan, itu dimaksud dengan degree of comparison. Jadi degree of comparison ini memiliki 3 jenis. Apa saja sih? Ada equal degree, ada comparative degree, dan ada superlative degree. Equal degree. Equality comparison degree adalah suatu perbandingan yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang dalam keadaan sama atau setara dengan yang lainnya. Susunan kalimat ini dibentuk dengan menempatkan adjektif di antara dua as. Jadi pada equality comparison ini poin tujuannya ialah untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang dalam keadaan sama, benda atau orang dalam keadaan sama atau setara. Pada pembahasan ini, pada pembahasan equal degree ini lebih memerucutkan pada suatu benda atau orang. Terdapat 2 jenis equality comparison. Rumus pada equality comparison. Ada positive degree, subject plus to be plus as plus adjective plus as plus object. Jadi unsur utama pada equal degree ini pada kalimat as-nya, teman-teman. Terus ada negative degree, as plus to be plus not, Anda tambahkan as, plus Anda tambahkan not plus as atau so, adjective plus as plus object. Keterangan di bawah sini menuliskan bahwa adjektif memiliki bentuk standar tanpa perubahan, big, carefully, difficult, easy, rich, dan sebagainya. Jadi maksudnya ialah kata adjektifnya di sini tidak berubah sama sekali ya teman-teman, tidak berubah menjadi bigger, tidak berubah menjadi difficulty atau easily, tapi tetap berubah tetap pada unsur kata kerja pertama, big, carefully, difficult, easy, rich. Contoh dari kalimat equal degree ialah he drive as careful as my father in the residential area. Jadi kita lihat di sini careful ini unsur utama kebahasannya atau unsur dasar kebahasannya kalimatnya. Dia berkendara sama hati-hatinya seperti ayah saya di lingkungan rumahan. Sama hati-hatinya nih. Dia berkendara sama hati-hatinya seperti ayah saya di lingkungan. Jadi poin di sini adalah dia atau mungkin tetangganya yang disebutkan sama keadaannya. Berkendara itu sama seperti ayahnya, sama hati-hatinya. The task is not as difficult as we imagine. Tugas ini tidak sulit yang kamu bayangkan. Jadi mungkin pada ini tugas ini membandingkan dengan pikiran kita, apakah tugas ini sulit, sangat sulit, tapi tidak sulit seperti apa yang kita bayangkan. Not as difficult as we imagine. Next, ada comparative degree. Di sini comparative degree digunakan untuk menyatakan bahwa keadaan suatu benda atau orang lebih dari yang lainnya. Kalau misalkan tadi di equal degree ini menyatakan keadaan yang sama atau setara, kalau comparative degree ini menyatakan lebih dari yang lainnya. Tambahkan akhiran er pada adjektif yang pendek umumnya terdiri dari satu atau 2 suku kata. Jadi kalau misalkan memiliki 1 atau 2 suku kata itu ditambahkan er. Tidak seperti yang tadi equal degree itu yang tidak merubahkan apapun. Yang misalkan tadi big jadi bigger. Untuk kata sifat adjektif yang lebih panjang, lebih dari 2 suku kata, umumnya diawali dengan kata more sebelum kata sifat, kemudian diikuti dengan kata than. Oke, kita lihat ke contohnya, teman-teman. Jadi example di sini adalah kata sifat yang berpenuh huruf dirubah menjadi komparatif dengan menggunakan jadi brave menjadi braver, lebih berani, large menjadi larger, lebih luas. Karena kan tujuan komparatif itu lebih dari yang lain.
Ada sifat terdiri dari dua suku kata dan berakhir dengan huruf mati dapat juga menjadi komparatif dengan menggunakan er. Hard menjadi harder, high menjadi higher. Contoh katanya ialah she is more beautiful than her mother. Kita lihat di sini ada more dan beautiful. Kalau misalkan menggunakan kata more, berarti tidak perlu ditambahkan er lagi. Tetap menggunakan kata kerja dasarnya ya. More beautiful than. Menggunakan kata than setelah kata sifat. Her hair is better than mine. Rambutnya lebih bagus daripada rambutku. Oke. Selanjutnya ada superlative degree. Apa itu superlative degree? Superlative degree atau tingkatan paling digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang adalah paling atau ter dibanding lainnya. Jadi misalkan dalam bahasa Inggris itu orang itu paling tinggi di antara yang lain. Orang itu lebih tinggi dari orang tersebut. Laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan itu ataupun sebaliknya. Tambahkan akhiran s pada kalimat adjektif yang pendek kemudian terdiri dari satu atau dua suku kata didahului dengan kata sandang de. Jadi yang tadi kalau misalkan comparative degree itu menambahkan er, kalau ini udah menambahkan s. Kalau superlative degree untuk kata sifat adjektif yang lebih panjang lebih dari dua suku kata, umumnya didahului dengan kata most. Sebelum kata sifat didahului dengan kata the. Kayak the most bigger. Oke, kita lihat di contoh kalimatnya. He is the laziest boy in his office. Kita lihat di sini dia memiliki satu suku kata, jadi dia harus menggunakan us, tambahkan us pada kata sifat tersebut. He is the laziest boy in his office. Dia adalah orang yang paling malas di kantornya. This is the most expensive car. Ini adalah mobil yang paling mahal. Kalian sini ada kata most, the most expensive, lebih paling mahal gitu. Mobil paling. Her acting is the best among others. Actingnya paling bagus di antara. Hanya menggunakan kata the best among others. Ya teman-teman. Ya, end of the slide. Jadi sekian dari penjelasan singkat saya. Jika memang ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan. Terima kasih telah memperhatikan. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.